أنت الهنا أنت الأمان أنت للروح أوفي وأنت الضياء Bismillahirrahmanirrahim. Menerangkan tentang tahapan atau tingkatan manusia dalam menghadapi kematian. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi qasama bil maut riqabal jababirah wa kassara bihi zuhural akasirah wa qasara bihi amalal qayasirah alladzina lam tazal qulubuhum an dzikril maut nafirah hatta ja'ahumul wa'dul haqqu fa'ardahum fil khafirah fanaqalu minal kusur ilal kubur wa min diya'il muhud ila zulmatil luhud. Masyaallah. Jan pembukaannya ngedeni Imam Ghazali nggih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghancurkan kekuasaan orang-orang perkasa dengan kematian. Jadi sak perkasa-perkasa kayak apa, sakti mandraguna kayak apa, dia akan hancur kekuasaannya dengan kematian. Gini betul. Makanya sak nakal anak, sak ndablek manusia, sak dendeng dia akan leleh, dia akan berhenti, dia akan jinak, dia akan hancur apabila terkena kematian. Masya Allah. Dan Allah memecah punggung orang yang perkasa. Allah menyimpulkan, memberhentikan angan-angan raja-raja. Mati berhenti. Saya besok kalau begini, saya kelak kalau begini, saya kalau punya ini, akan berhenti semua angan-angan dengan kematian. Siapa orang-orang raja-raja yang dihabisi oleh Allah? Mereka yang tidak pernah berhenti hatinya dari lari untuk mengingat-ingat kematian. Dia takut mati, dia takut mati. Dia kalau ingat mati susah, kalau ingat mati susah. Ternyata pas susah-susahnya, pas gak siap-siapnya, mati mengampirinya, mati mendatanginya. Naudzubillah, matinya pas susah, matinya pas gak siap, matinya pas maksiat. Naudzubillah min. Matinya pas hatinya lalai dari Allah, dia mati. Astagfirullahaladzim. Matinya tepat melakukan dosa. Astagfirullahaladzim. Jangankan tepat maksiat, lalai dari Allah saja, matinya tepat menghadap makhluk saja, itu sudah berbahaya. Apa? Membayangkan sawahnya, membayangkan tokonya, ini anu, wah anu. Pas membayangkan tokonya mati, astagfirullahaladzim. Matinya tidak menghadap Allah.
matinya menghadap toko. Nggih napa mboten? Yang petani begitu senang dengan taninya, saya mau beli ini, saya mau beli ini, ternyata dia sakit. Kalau saya sakit, kalau sampai mati, saya apa jadi beli ini, saya apa jadi melebarkan ini, saya apa jadi punya ini, mati. Matinya tepak mbayangke sawah. Astagfirullahal. Apalagi pas maksiat, deng tebuk mati ya Allah. Matinya tepak bergerumul dengan syaitan. Hati-hati. Mudah-mudahan kita oleh Allah diperkenankan ketika mati pas ibadah. Amin. Tepak zikir subhanallah, 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 subhanallah. Ternyata tasbihnya jatuh. Disangka tidur. Kok enggak bangun-bangun sampai Amane Ale sudah tua, anaknya pas jamaah sama Ale. Cucu-cucunya jamaah sama Ale. Bapak ini kok tasbihnya jatuh. Bapak ini kok enggak zikir. Sampai ditunggu kok biasanya sudah turun kalau sholat subuh. Bapak ini jam segini anaknya mau pamit sekolah. Pak, mau pamit sekolah. Pak, mau pamit sekolah. Pak, mau sekolah. Akhirnya tangannya sama anaknya dipegang. Tapi matinya pas zikir menghadap Allah. Tepak baca Quran. Minimal hati jangan sampai sering lalai meninggalkan Allah. Khawatir ketika lalai meninggalkan Allah, kematian menghampiri kita. Na'udzu. Hatta ja'ahumul wa'dul aku, sampai datang kenyataan atau janji yang nyata. Dia dilempar ke lubang alam kubur. Ternyata hartanya ada yang dibawa apa enggak? Enggak ada. Yang punya mobil banyak, mobilnya ada yang dibawa apa enggak? Enggak ada. Yang tokonya jumlah banyak, di mana-mana dilempar di alam kubur, tokonya ada yang ikut apa enggak? Yang ikut apanya? Amalnya, kebaikannya. Kalau mondok dulu ketika di pondoknya dia baca Quran, hafalan, Masya Allah. Gitu. Hati-hati. Akhirnya dia pindah dari kusur ilal kubur, pindah dari rumah yang mewah menuju kuburan di pinggir sawah. Ya Allah, dulu di mana-mana dipayungi, dulu di mana-mana dimuliakan. Ketika sudah dikubur gimana? Hujan, ada yang mayungi? Tidak ada. Pembantunya, alah mati juragan saya. Di alam kuburnya dia kehujanan, kepanasan, airnya masuk mengenai meripatnya, masuk ke mulutnya, masuk ke kupingnya. Aduh, buat apa saya dulu numpuk-numpuk harta, buat apa saya gaya-gaya, kalau mati saya hanya begini. Tapi kalau ada amal baiknya, sedekahnya banyak, dia dermawan, ibadahnya baik, zikirnya baik, sholatnya baik, 5 waktu tidak dibikin main-main. Apalagi dia mau qobliyah ba'diyah, dia mau tahajud, dia mau duha, Masya Allah. Hujan ternyata menjadi payung amalnya dari hujan. Panas menjadi payung dari panas. Kuburnya menjadi riyadul jannah, taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya jangan sembrono. Mau nih bermain-main dengan mobil, ya Allah, ternyata dikubur hanya dimainkan oleh set, dimakan set. 3 hari sudah mulai banyu berair, datangi set, ada susu entek mata satu entek, susu entek ilate entek, tinggal tengkorak melumpuk dimakan tanah, ceres.
Masya Allah. Kalau tidak punya amal, susah dia. Jangan harap walaupun masih kecil akan ditolong. Tidak. Kalau dosanya banyak, walaupun masih muda kok mati, dia akan dihabisi di alam kubur. Apakah anak muda tidak bisa mati? Banyak anak muda mati. Apakah anak kecil tidak bisa mati? Banyak anak kecil mati. Tepak trek-trekan, wah, tewar, mati. Minum mati, ya Allah. Hati-hati nggih. Kemarin diterangkan bahwasanya tanda-tanda atau fenomena orang mati ada 3. Pertama, ada orang munhamik, terlalu cinta dengan dunia, terlalu senang dengan glamornya dunia, sehingga ketika mati dia susah. Dia tidak siap mati, dia bingung ketika mati, dia tidak bisa membayangkan mati. Matinya mati susah, matinya mati tidak siap. Naudzubillah. Kedua, orang yang taib, dia memperbanyak amal. Ketika mau mati dia takut mati, tapi takutnya karena belum siap, masih rumongso banyak dosanya, masih rumongso belum banyak amal, itu sudah baik. Yang ketiga, amal arif fa innahu yadhkurul mauta iman li'annahu mau'idun liqa'ihi li habibi. Kalau orang yang sudah tahu hakikatnya kematian, maka dia terus mengingat-ingat kematian. Terus kapan saya mati? Kalau ingat mati tambah tenang, kalau ingat mati tambah damai, kalau ingat mati tambah bahagia. Kenapa? Karena dia sadar ini adalah pertemuannya dengan kekasihnya, pertemuannya dengan Allah, pertemuannya dengan Rasulullah, pertemuannya dengan nikmat kubur. Sampean yang paling disenangi apa? Preyan, umpama ya. Preyan kurang 25 hari, kurang 10 hari, berarti sudah kelong 15 hari. Senang apa enggak? Senang. Kelong 5 hari lagi, berarti kurang 5 hari. Senang apa enggak? Senang. Kelong 3 hari, berarti kurang 2 hari. Senang apa enggak? Kenapa? Karena akan bertemu dengan yang disenangi. Orang yang arif hatinya melihat hakikat kematian, dia akan bertemu Allah. Itu kalau semakin dekat kematian, dia semakin senang. Ja'far arif, sudah rindu dengan Allah. Zikir tok Allah, rindu dengan Allah memuncak. Tiba-tiba Ja'far bermimpi bertemu Kanjeng Nabi, bertemu wali. Ja'far, kau 25 hari lagi mati. Alhamdulillah, saya akan bertemu kekasihku Allah. Kelong 10 hari, berarti kurang 15 hari. Ya Allah, 15 hari lagi saya bertemu Allah. Senang. Kelong 5 hari, kurang 10. Kelong 5 hari, kurang 5. Kelong 3 hari, kurang 2. Semakin dekat, semakin senang. Itu orang yang arif, orang yang melihat inti, puncak, melihat hakikat dari kematian. Tapi Ja'far yang saya ceritakan, kalau Ja'far ini, Ja'far 25 hari lagi kau mati. Ya udah mati. Kenapa kok murah-murah mati? Kepotong 10 hari, aduh kurang 15 hari ya mati. Kepotong 10, aduh kurang 5 hari mati. Ngenes matinya. Padahal kurang 5 hari mati dhisik. Nah, berarti belum punya amal, masih banyak dosa. Buktinya itu. Masya Allah. Wal muhib la yansaqatu mau'idal liqa'il habib. Orang yang cinta itu tidak pernah melupakan sama sekali perjanjian tentang pertemuan pada yang dicintai. Padahal pintu yang menemukan dengan kekasihnya adalah kematian. Ya, tambah sakit, tambah senang, tambah sakit, tambah senang. Jadi sakitnya tidak terasa sakit, matinya pun tersenyum. Masya Allah, indah mboten? Indah.
indah matine madhep Allah, tersenyum, masya Allah. Mudah-mudahan kita diperkenankan yang semacam itu, amin ya robbal alamin. Wa hadza fi qalibil amri yastabti'u maji al maut wa yuhibbu maji'ahu liyatakhallasa min daril asin wa yantakila ila jiwari rabbil alamin. Ya Allah, model semacam ini, arif ini di dalam umum waktunya, di dalam mayoritas perkaranya selalu menunggu kematian, bahkan merasa kok lambat mentoyo, kok ndak mentoyo. Kenapa? Dia ingin segera bertemu kepada kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin segera lepas dari tempat yang penuh maksiat ini, yakni dunia. Apa? Dia ingin segera lepas, bebas dari tempat yang penuh maksiat ini, yakni dunia. Dunia baginya hanya tempat maksiat. Aduh, sumpek nang dunia karena melihat penuhnya maksiat. Masya Allah. Ini berarti orang yang tidak pernah maksiat. Kalau kita orang pelaku maksiat, pelaku maksiat, ya Allah. Dia ingin segera pindah bertetangga dengan Rabbul Alamin, bertetangga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan rasa semacam ini. Al-Fatihah.